Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi semuanya. Mudah-mudahan dalam kondisi apapun energi di pagi hari harus selalu kita miliki. Teman-teman sekalian, para guru BK hebat yang luar biasa, yang alhamdulillah hari ini kita memulai kegiatan IHT dan hari ini izinkan saya untuk sharing berbagi terkait dengan pelatihan yang mungkin sudah saya dapatkan. Salah satunya itu terkait dengan kurikulum operasional satuan pendidikan. Teman-teman sekalian, ibu-ibu sekalian, mungkin untuk mengawali kegiatan kita, mari kita buka dulu dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman guru BK yang hebat, Bu Heti, Bu Wuri masih semangat kayaknya luar biasa ini. Oke, mungkin saya ingin katakan ketika saya katakan KOS gitu ya, KOS itu kurikulum operasional satu pendidikan. Ketika saya katakan KOS, jawabnya yes, yes, yes 3 kali. Gitu aja ya. Oke, KOS, yes, 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 yes. yes. Oke. Yes. Ingat teman-teman sekalian, kita bersyukur sekolah kita mendapatkan sebuah kesempatan untuk menjadi sekolah penggerak. Maka ketika bicara tentang sekolah penggerak, maka jelas ada sistem yang berbeda, yaitu adanya kurikulum operasional sekolah. Teman-teman sekalian, izinkan saya untuk share screen ya. Oke, izinkan saya untuk share screen terkait dengan diskusi kita hari ini. Oke. Ya. Nah, ini teman-teman sekalian. Ya, dalam kegiatan diskusi kita hari ini, kita akan membicarakan beberapa hal ya terkait dengan seperti apa sih KOS itu. Nah, saya ingin mungkin mendengar dulu lah sepatah dua kata patah lah gitu ya dari teman-teman. Kira-kira terkait dengan kurikulum operasional di satu menit ini seperti apa sih, sesuatu yang baru kah, barangnya aneh atau bagaimana ya? Oke, saya minta mungkin Bu Wuri, bagaimana Bu Wuri? Ya, baik. Kalau kurikulum kita udah sering mendengar ya Pak, kalau kurikulum jelas karena itu menjadi dasar kita dalam melaksanakan pembelajaran. Walaupun kita guru BK, tapi kita bagian di dalamnya. Namun kalau istilah kurikulum operasional itu saya sepertinya baru dengar ini juga, Pak. Iya. Jadi yang sering didengar ya hanya kurikulum, dokumen kurikulum, atau KTSP itu ya. Kalau di K13 itu, karena ini sekolah penggerak baru, memang entah istilahnya saja yang baru, tapi isinya sama. Saya juga jadi penasaran ini, Pak. Jadi kalau kurikulum ya secara umum ya itulah kita dokumen yang menjadi acuan kita dalam melaksanakan pembelajaran selama 1 tahun ke depan ya. Itu mungkin sedikit saja Pak. Terima kasih Bu Wuri. Iya. Yang pasti memang kurikulum itu pedoman dan barangnya seperti apa nanti kita akan diskusikan. Pada prinsipnya kurikulum itu ya sesuatu yang memang sudah tidak asing lah dalam kegiatan kita ya. Oke, mungkin dari Bu Heti, gimana Bu Heti? Terkait dengan KOS mungkin sudah kenal atau bagaimana gitu? Masih di-unmute Bu? Oke. Belum. Maaf, lagi apa? Jaga recording tadi. Luar biasa. Jadi baik, memang sebenarnya kalau saya melihat apa tadi gambaran dari Bu Wuri juga dan sedikit penjelasan, saya pernah membaca tentang itu, namun itu kayak sepertinya sebutan ya, nama yang sedikit berbeda dibuat gitu ya. Kalau dulu tidak demikian, tapi sama-sama artinya
Kurikulum operasional ini sama-sama itu adalah program yang memang di-setting sedemikian rupa ya untuk memenuhi kebutuhan sekolah dengan culture, dengan budaya yang berbeda-beda di sekolah tersebut. Nah, jadi mungkin seperti itulah pemahaman saya, Pak. Baik, terima kasih. Jadi memang ada unsur culture-nya ya. Iya. Nah, seperti apa yang itu tadi, kurikulum ini pada dasarnya bukan sesuatu yang betul-betul baru. Pasti ini hasil evaluasi dari kurikulum sebelumnya ya, Ibu Bapak sekalian. Oke, teman-teman sekalian, kita akan bicara tentang kurikulum, jelas. Nah, jadi dalam KOS ini ada yang disebut dengan prinsip. Nah, ini prinsip ini yang mungkin bisa dikatakan kurang lebih berbicara tentang hal yang menjadi pijakan gitu ya, dasarnya seperti apa. Nah, ini ada beberapa prinsip ya. Jadi prinsipnya ini bisa dikatakan pada dasarnya sudah sering kita alami gitu ya, seperti berpusat pada peserta didik. Nah, jadi proporsi terkait dengan pembelajaran ini harus berdasarkan kebutuhan peserta didik. Jadi subjeknya itu fokus ke peserta didik. Nah, ini yang keduanya ada istilah kontekstual ya, berbicara tentang kekhasan. Tadi sudah disinggung oleh Bu Hetty ya terkait dengan karakteristik lingkungan, culture-nya. Lalu esensial, nah ini. Jadi kira-kira hal-hal yang memang terkait dengan eh, ini tuh sebetulnya jelas kita harus melampirkan beberapa dokumen yang terkait dengan saling keterkaitan gitu ya. Karena bagaimanapun ternyata kurikulum yang kita buat itu harus senantiasa juga sesuai dengan aturan-aturan di atas. Ada dokumennya itu seperti struktur kurikulum, dokumen-dokumen yang mungkin yang sebelumnya mungkin kita masih ingat ya, ada turunan-turunan lah dari atas itu seperti apa. Nah ini, kemudian juga ada yang disebut akuntabel, jelas, by data, dapat dipertanggungjawabkan. Makanya basis dari kurikulum operasional sekolah ini adalah assessment. Nah teman-teman mungkin jelas, ini kan guru-guru BK hebat nih, pasti yang namanya assessment udah biasa. Nah akuntabel ini adalah sebuah tanggung jawab. Lalu selanjutnya melibatkan pemangku berbagai kepentingan. Nah ini karena kita di sini berada di lingkungan industri, kita juga berada di lingkungan para pengawas, kita juga berada di lingkungan pemerintah daerah, maka jelas itu menjadi sebuah kebutuhan. Nah, saya kira ini, oke, saya ingin coba Bu Wuri, oke, coba sebutkan prinsip kos tadi ada berapa? Ayo. Duh. Masih ingat nggak kira-kira yang tadi saya sebutkan? Aduh, apa ya Pak? Yang pertama apa? Apa ya tadi sempat membaca yang atas tadi Apa? Ayo. berpusat pada peserta didik. Oke, mantap. Terima kasih. Wah, jempol nih. Atas sendiri. Yang kedua apa? Akuntabel sepertinya. Hah? Akuntabel. Akuntabel. Oh, oke, baik. Akuntabel. Oke, sebut dulu aja. Acak-acakan juga apa-apa. Yang ketiga apa? Tadi yang sesuai dengan yang sesuai dengan kondisi tadi apa? Kontekstual. Kontekstual. Iya, kontekstual. Yang ketiga kontekstual. Cuma itu bacanya yang lain nggak tahu. Yang keempat apa? Ayo, masih ingat nggak? Apa lagi ya tadi ya? Ini prinsip dong. Oke. Wah, ternyata baru hafal 3 ya. Aduh, nah. Akuntabel, jelas tadi. Melibatkan berbagai pemangku. Esensial. Kontekstual. Esensial tadi ya. 1, 2 tadi ya.
3 ya. Ketahuan kalau nggak memperhatikan ini, Pak. Ayo lagi up. Baik, baik teman-teman sekalian, terima kasih nih ya. Nah itu. Lalu yang kedua, selain berbicara tentang prinsip dalam kurikulum Lagi operasi sekolah, mencatat, Pak. Kebetulan dicatat oh sama baik. Ini ada profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang menjadi sesuatu hal baru hari ini, bagaimana terkait dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada 6 dimensi ya. Nah, ingat tuh, pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, dan berakhlak Ya. mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, benar-keris, dan kreatif. Nah, sekarang saya mau minta nih, Bu Heti, ayo sebutkan Saya profil tetap pelajar. beriman dan bertakwa, Oke, berkebinekaan, kedua, ketiga, berkebinekaan, Bernalar kritis, berpikiran kritis, kreatif. kreatif terakhir Bu Uri. Terus yang keempat, Apa tuh? Apa tadi ya? Mandiri. Mandiri. Terus Ya. yang kelima. Masih ada lagi. Ada kan, ada 6 itu. Yang keenam kreatif, Bu. Kreatif. Terus berkebinekaan. Berkebinekaan global. Berkebinekaan global, gotong royong. Gotong royong. Oke, mandiri. kita cek ya. Nah, ini kreatif, bernalar kritis tadi ya. Oke. Ya, nggak apa-apa campur-campur, yang penting. Nah, kita sebagai mereka itu harus. Tapi pada prinsipnya apakah memang ke-6 dimensi ini harus dari 1, 2, 3 ya? Kalau itu apa ya? Berdasarkan kebutuhan ya Pak Karyadi ya? Iya, betul, berdasarkan kebutuhan. Jadi memang profil pelajar Pancasila ini sudah dianalisis oleh para pakar dan akhirnya menjadi sebuah arahan atau dasar ya dalam pembuatan kurikulum. Nah, ini ibu sekalian. Nah, ini yang mungkin terkait dengan prinsip. Oke. Nah, dari sini kita akan lanjut nih. Masih semangat kan? Masih semangat ya? Masih semangat. Nah, setelah prinsip kita aja masih nangis tuh. Kita akan berbicara tentang proses pembuatan kurikulum ya. Oke, saya cek dulu deh. Ternyata belum dibuka nih. Sebentar. Oke, proses ya. Proses prinsip. Proses. Saya cek dulu sebentar di share screen. Ini masih ada waktu kan saya ya? Masih ya. Oke, proses. Nah, baik ini. Teman-teman sekalian. Nah, jadi setelah kita memiliki pijakan, yaitu berupa prinsip dan profil pelajar Pancasila, yang selanjutnya adalah kita akan berbicara tentang proses penyusunan. Ternyata proses inilah yang sebetulnya sangat perlu diperhatikan, karena lumayan nih prosesnya, ini slide-nya aja sampai 39 ya. Berarti disinilah jantungnya ya. Bagaimana pembuatan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, seperti apa gitu ya, jelas kita perlu memahami ya bagaimana proses penyusunannya seperti apa. Nah, lagi-lagi mungkin saya mau bertanya lagi nih. Mungkin Bu Heti ya, tahu nggak kira-kira? Ya ini saya pengen dengar aja dulu kira-kira proses penyusunannya bagaimana. Saya kan belum jelasin ya. Mungkin Ibu baca di angkot. Proses penyusunan kurikulum tentunya harus menurut saya itu diawali dengan asesmen terlebih dahulu. Asesmen, oke, asesmen. Baik, terima kasih. Bu Uri, apa kira-kira? Sepakat dengan yang disampaikan Bu Heti, mungkin perlu dilakukan analisis, Pak. Analisis. Jadi semacam analisis SWOT seperti itu untuk mengetahui tantangan eksternal internal, untuk dijadikan rujukan nanti akan seperti apa gitu, akan dibawa kemana gitu. Mantap, sekolah. Betul. Oke. Ini yang belum ngopi aja dulu ya, biar semangat nih.
Oke, kita lanjut. Nah, betul nggak asesmen? Nah, ini kan tadi katanya asesmen asesmen ini kayaknya berdua ini sudah kompakan kayaknya ya bicaranya gitu ya. Memahami kerangka dasar. Nah, ini sebetulnya asesmen ada di mana nih kita lihat. Jadi yang pertama kita harus ingat dalam kerangka dasar itu ada yang ternyata kurikulum itu dibagi dua. Ada yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, ada yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Nah, ini salah satu kekhasannya ya. Nah, yang pertama ada tujuan pendidikan nasional. Ini dalam eh, apa namanya undang-undang ya, undang-undang tentang standar pendidikan nasional. Di sana mencakup tentang tujuan. Nah, itu yang mungkin ibu-ibu masih ingat kali ya terkadang kalau misal menciptakan pelajar Indonesia yang beriman bertakwa berakhlak dan bla 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 itu banyak tuh kalau nggak salah. Itu di undang-undang kalau saya nomor 23 tahun 2003 kalau nggak salah. Lalu ada profil pelajar Pancasila, ada standar kompetensi lulusan, ini adalah SNP ya. Karena memang dalam kegiatan sekolah penggerak itu dari unsur PAUD, SD, SMP, SMA, kemudian SMK adalah sebagai pusat keunggulan. Nah, ini juga mengatakan yang namanya standar kompetensi keluar sama. Nah, ini ada standar ini, standar proses dan standar penilaian. Lalu dalam situlah ada struktur kurikulum, yang kemudian ada capaian, ada prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, ada nih asesmen ternyata ya dalam prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, dari capaian pembelajaran inilah sebetulnya nanti akan dirumuskan namanya visi, misi, konteks dan kebijakan lokal gitu ya. Dan disinilah sebetulnya kurikulum operasional satuan pendidikan ini dikembangkan yang sifatnya fleksibel ya, realistis sesuai dengan yang namanya kebutuhan di lapangan. Nah, itu mungkin kira-kira prinsip dasarnya. Nah, lanjut nih. Masih semangat kan? Ibu Masih, masih semangat kan? Masih, Masih. Pak. Oh, masih. Kalau masih berarti kita akan lihat kembali nih terkait dengan proses penyusunannya seperti apa sih di satuan pendidikan. Ya, ini ternyata ada hal yang mungkin selama ini kan Pancasila sering kita hafal ya, namun ruhnya itu seperti apa, maka lahirlah yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, inilah yang mungkin tetap. Jadi ibaratnya tuh panduan utamanya adalah ke sana gitu ya. Nah, dari profil ini lahirlah SNP. Dari SNP inilah sebetulnya lahirlah terkait dengan hal-hal yang mungkin sifatnya bisa dilakukan oleh satuan pendidikan atau di sekolah kita. Dari mulai menganalisis karakteristik ya satuan pendidikan, merumuskan visi misi, menentukan pengorganisasian pembelajaran, menyusun rencana pembelajaran, dan merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Nah, kira-kira nih dari sini mungkin kira-kira konteks karakteristik satuan pendidikan kayak gimana nih? Saya mau minta ke Bu Heti kali ya. Gimana Bu Heti? konteks kalau konteks satuan pendidikan maksudnya di sini Pak itu berkaitan dengan apa ya namanya kekhasan di sekolah tersebut gitu. Jadi kalau dia ada yang namanya kalau di mata pelajaran itu muatan lokal gitu misalkan. Kalau di sekolah masing-masing kan mempunyai ciri dan budaya atau kebutuhan sekolah masing-masing sehingga kurikulum di satuan pendidikan itu akan lebih sesuai ketika disusun dengan kebutuhan peserta didik di tempat sekolah itu sendiri. Iya. Baik, terima kasih. Nah, ini setelah ada analisis karakteristik ya. Jadi sebetulnya analisis karakteristik ini ada yang satuan pendidikan, ada yang berbasis lingkungan. Kalau tidak salah ya. Jadi ada Kalau analisis peserta didik masuk nggak, Pak? Masuk. Di karakteristik itu masuk ya? Iya, masuk kena di dalamnya di sanalah ada dua hal yaitu ada peserta didik, ada satuan pendidikannya yaitu lingkungannya.
lalu ada merumuskan visi, misi, dan tujuan. Nah ini. Nah, Bu Wuri mungkin visi, misi apa kira-kira? Ya, kalau visi misi itu pastinya ini kan satuan pendidikan ya. Ya. Satuan pendidikan membuat atau merumuskan visi misi. Tentu saja itu tadi karena saya melihat di bagannya itu setelah nomor 1, jadi menentukan visi misinya itu ya dengan melihat hasil analisis konteksnya. Tentu saja juga barangkali bisa juga mempertimbangkan visi misi pemerintahan di atasnya. Maksudnya kalau ini satuan pendidikan berarti ya dinas pendidikannya atau pemerintah wilayah tersebut, pemerintah daerah, visi misinya apa. Nah, bisa dijadikan referensi sebagai rujukan biar relevan gitu, biar relevan karena kita kan bagian dari ini ya, dinas pendidikan yang ada di daerah atau kabupatennya masing-masing. Masih ingat nggak visi misi sekolah kita, Bu Wuri? Nggak ingat, Pak. Nah, ini. Ingatnya kalau ada hadiahnya nanti. Oh, ada hadiahnya ya. Ya, insya Allah nanti pimpinan di sekolah akan membuat hadiahnya ya. Nah itu. Nah ini ada 5 langkah proses ya. Yang saya kira terima kasih nih sudah memberikan respon luar biasa nih ya terkait dengan dari mulai tadi karakteristik ya. Ini juga sangat jelas. Nah, jadi analisis tadi betul ya. Jadi bagaimana kira-kira ya proses penyusunan ini betul-betul memang sesuai dengan kebutuhan ya dari mulai orang tua, komite, pemangku kepentingan, organisasi ini menjadi salah satu bahan informasi untuk menganalisis karakteristik. Lalu ada visi misi, nah ini visi misi ya. Jadi sekali lagi kita nggak usah bahas dalam lah ya, karena yang namanya visi misi ini merupakan hal yang sudah pasti ada dan visi misi ada yang tahu nggak berapa tahun kira-kira visi misi ini ditetapkan? Minimal 2 tahun setahu saya, Pak. Maksimal 2 tahun ya. Apa tidak terlalu cepat? Biasanya visi itu 5 tahun kalau tidak salah. Minimal, Pak ya. Saya rasa mungkin Ya, tergantung kondisi ya. Rata-rata sekolah ya. 5, Pak. Kalau masih relevan. Ya. Kalau dalam 5 tahun itu sudah tercapai atau barangkali mungkin karena akselerasi dalam 3 tahun visinya sudah tercapai kan berarti harus diperbarui lagi, Pak. Perbaharui lagi ya. Ya benar-benar. Kami sempat 3 tahun perbaharui lagi gitu. Perbaharui lagi ya. Kan akselerasi, SDM-nya keren semua, fasilitas keren. Jadi... Apalagi kalau misalkan kalau kepala sekolah yang visioner, maka biasanya mereka akan mulai memikirkan tentang visi misi baru gitu ya. Oke, RC dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, ini karakteristik jelas, visi, misi, kemudian analisis kebutuhan satuan pendidik jelas ya. Jadi nanti memang asesmen ini menjadi sebuah style ya dalam sekolah penggerak. Jadi proses pendataan, kemudian proses menggali informasi itu menjadi sebuah gaya baru ya dalam hal penentuan visi misi ataupun dalam hal penentuan kurikulum operasional sekolah ini. Ini lalu nanti selain visi misi juga ada tujuan. Nah, ini ya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, sama juga ketika kita bicara tentang DK, maka sebetulnya kita juga harus memiliki nih visi misi bimbingan counseling yang mungkin mengacu ke dalam visi misi sekolah ya. Jadi sangat penting sekali tuh visi misi juga karena bagaimanapun kita targetnya ada dari satu visi misi ini ada satuan mungkin nanti kita bicara tentang ada jaminan mutu, ada standar mutu yang mungkin ingin kita targetkan ya dalam melaksanakan kegiatan selama periode 5 tahun kita mau ngapain dalam periode per tahunnya seperti apa. Teman-teman sekalian, ini visi misi, kemudian membuat satuan. Nah kayaknya mungkin nanti kita akan ini ya
waktunya masih ada nggak nih ya? Kita akan langsung membuat Dikit lagi, Pak. format. Dikit lagi ya. Ya, jadi kita akan melakukan simulasi gitu ya. Kira-kira membuat visi misi, membuat tujuan dan lain sebagainya itu sepertinya mudah sebetulnya kalau kita mau ya. Karena bagaimanapun ini harus senantiasa gitu ya menjadi hal yang biasa sebetulnya untuk kita terapkan ya seperti rumusan-rumusan. Memang secara konsep terkadang kalau saya melihat ya bisa dikatakan sesuatu hal yang berat mungkin. Namun kalau kita lihat sih sangat mudah. Nah, contoh ini ada istilah SWOT ya, istilah analisis SWOT. Ada strength, ada weakness, ada opportunity, ada threat. Ya. Nah ini ada kekuatan. Nah, ada kelemahan, ada peluang, ada ancaman. Nah, kira-kira nih teman-teman sekalian, kita analisis deh. Kira-kira kekuatan di sekolah kita apa ya? Bu Heti, mungkin kekuatan atau kelebihan. Kita kan Ya, guru BK nih kerjasama satu tim ya di tim sekolah nih. mungkin ya. Iya, kerjasama tim mungkin yang saling mendukung satu sama lain sehingga bisa terlaksana program yang disusun sebelumnya. Yap. Kelemahan mungkin Bu Wuri punya pendapat? Ya. Kalau sedikit nambah kelebihan Pak, kita punya jejaring yang kuat dengan industri ya Pak ya. Kita punya jejaring yang kuat dengan industri, itu saya rasa perlu kita optimalkan. Kalau kekurangannya, kelemahan kita itu ya ini Pak, SDM itu kurang, maksudnya memang sudah sebagian besar sudah cukup ini ya terkait dengan upgrade tentang kebutuhan-kebutuhan industri yang terbaru. Cuma memang tidak bisa kita pungkiri beberapa di antara teman-teman kita itu masih ada yang kurang siap dengan perubahan. Jadi kadang-kadang ada yang sudah ada di zona nyaman kan. Jadi kadang-kadang pakai yang dulu-dulu aja bisa kok. Sekarang ya kan mungkin itu bisa dijadikan bisa dipertimbangkan. Jadi Agak susah menerima yang baru ya Bu ya. Sudah nyaman dengan yang lama ya. Sudah nyaman dengan yang lama. Kemudian, ini kok apa itu kalau ya? dalam rumah tangga Pak Karyadi harus demikian, jangan senang dengan yang baru, harus senang selalu dengan yang lama. Tapi kalau di sekolah hancur. Harus sering di-upgrade berarti ya? Kalau di sekolah Pak, kalau di rumah tangga nggak boleh di-upgrade. Oh, ya. Baik, kita lanjut ke opportunity dulu nih. Peluang, aduh ini Bu Heti bisa aja. Oke, peluang gimana? Ada peluang apa kira-kira buat sekolah kita yang mungkin bisa dikatakan ada kesempatan buat sekolah kita bisa menjadi sekolah yang luar biasa, apalagi sekolah penggerak nih. Iya, karena merupakan salah satu yang terpilih untuk menerapkan sebuah inovasi baru dalam pendidikan. Nah, ini mungkin sebuah peluang untuk kita bisa mengembangkan diri lagi, menyesuaikan, mengikuti perkembangan zaman, sehingga menjadi salah satu ya tangga lompatan bagi kita untuk bisa cepat mencapai kemajuan itu sendiri dan menyesuaikan diri dengan hal tersebut. Ya. Mungkin Bu Wuri bisa menambah. Bu Wuri yang terakhir aja nih, threat, ancaman. Apa yang kira-kira yang mengancam? Hambatan-hambatan yang mungkin Ibu mungkin bisa melihat di sekolah kita, Bu. Kalau saya sedikit ini, kalau ancamannya ini Pak, kalau saya. Apa tuh Bu? Kalau ancamannya itu apa ya? Ketidakmampuan atau kekurangan kemampuan kita dalam adaptasi itu tadi, itu perubahan-perubahan itu tadi, itu menjadi ancaman, atau filterisasi peserta didik dan dalam menerima informasi-informasi yang masuk secara global ke kita, jadi
ketika filter itu tidak berjalan dengan baik, tidak berperan dengan baik, maka bisa budaya-budaya dasar mereka itu bisa tergerus gitu dengan tidak adanya filter secara pribadi pada diri mereka masing-masing. Kalau saya sih melihatnya seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Dan memang ancaman ini selalu hadir ya. Nah, inilah sebetulnya terkait dengan analisis, penting sekali nih ya. Karena ternyata analisis ini akan menghasilkan sebuah produk kebijakan yang komprehensif gitu ya. Kalau analisisnya sangat tepat, baik gitu ya, maka jelas kemajuan sekolah yang kita harapkan tidak hanya menjadi penggerak, jadi menjadi sebuah katalisator, ibarat sebuah kayak gardu listrik gitu ya. Sekolah kita bisa menerangi yang lainnya, memberikan energi. Ya kita bicara tentang sebuah gardu listrik itu, dia akan menyalurkan listrik-listrik ke rumah-rumah, di mana semuanya bisa menjadi sebuah harapan terang, benderang, dan nah, itulah sebetulnya. Ya. Ibu bapak sekalian, kayaknya kita memang akan banyak diskusi nanti pasca pelatihan ini, bagaimana kita membuat kira-kira strategi-strategi terkait dengan bagaimana membuat sebuah kurikulum operasional sekolah yang betul-betul diharapkan bersama. Karena ternyata prinsipnya dari kita untuk kita. Jadi inilah, karena kenapa? Karena memang ternyata sebagian besar kurikulum KOS ini itu adalah analisis dari yang kita buat. Oke, teman-teman sekalian, mungkin sampai sini. Nah, kayaknya sudah nih ya. Oke. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Kira-kira, oh, tadi saya banyak nanya ya. Terima kasih nih, sudah mau menjawab. Wah, nanti saya akan ajukan. Sudah Iya. cukup, Bu? Kalau Waktunya? dari jadwal waktunya udah mau istirahat ini, Pak. Oke, baik, subhanallah. Berarti memang sudah cukup ya, Ibu Bapak, karena memang kita diberikan waktu terbatas. Jadi kita lanjutkan dalam kegiatan asinkronus ya, atau mungkin diskusi-diskusi di grup. Kira-kira bagaimana cara penyusunan. Nanti kita akan kopi darat ya, kira-kira di tempat mana lah kita ngobrol-ngobrol lanjut untuk membuat langsung kira-kira draft kurikulum ini. Baik teman-teman sekalian, terima kasih atas kehadirannya yang sangat luar biasa sekali. Menurut saya ini sebuah hal yang spektakuler ya. Memang ibu bapak ditakdirkan menjadi seorang penggerak gitu ya. Karena kenapa? Terus bergerak di malam hari, terus bergerak di siang hari, bergerak itu kan hebat, luar biasa. Aduh, luar biasa. Baik. Oke, saya kira baik. Saya ingin ini ya. Tadi saya mengatakan apa? Masih ingat nggak yel-yel yang tadi saya sampaikan? Ingatnya yes-nya, Pak. Oke, baik. KOS. Yes. Oke, KOS ingat ya. Kurikulum operasional sekolah. Baik Ibu Bapak sekalian, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kita akhiri kegiatan dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas semangat, kehadirannya, dan energi yang disalurkan untuk sama-sama kita bergerak dalam program Sekolah Penggerak ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kelebihannya. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngerekam